Semua mati buat ganas. Lampu. Hah? Ada si lampu. Kita mau tindok. Jom kita kumpul. Kita jom. Ke atas. Kejap. Tadi ada banyak kuda. Orang makin tahu mesti ke banyak kuda. Hajat tu dia nu banyak kuda. Ah, wah happy meme tu. Wow. Nama moy tindok. Nah, manggil. Sembayang tu kita nyamai. Bayang lah orang. Ya, baru kita nyamakai. Ya, alalang tu. Sama tu punya kita. Ya. Sembayang dulu baru makai. Bayang buka kabar Baru makai. Nah, sama sahabat. Lalu mai siang Mai, ya saya. saya mai kemarin. Ya, hanya baru. Wah, tuh. Dia masak ayam kicap. Ayam kicap guys. Ya. Ayam kicap. Kita sembayang dulu lah. Ya, baru kita nih. Jadi, baru kita makan. Gini. Rumah ada rumah. Hah? Oh. Kan kurang 400 belas ini. Ah, 8 oh kurang. kurang 12 ringgit ya. sama bini kemana duit bilim tidur manja ya. Oh, 12 ringgit kan? Namun bapak. Ya. Wah, kasun. Ini nyamuk ya. Ini nyamuk ya. Baroh. Yang gini Ya kan? Kebetulan senyapin nyamuk pun. Karena kipas kuat. Ya. Ada nyari yang banyak tingkap ini. Isi, tapi bagian kita dapur kita nya Ya ada po aja ada sih. Nyun ada di atas. dia masuk ya. Itu aja. Itu jatuh sih memang. Oh, itu aja kita berkumpul. Nanti sudah ada ready deh. Oke guys, kami standby untuk buka sabat. Oke, Chef kok dah masak. Yang Mami Momoy.
Sayang. Apa mi? Masih kopok jajak mi. Teman sahabat. Main kita standby nya dulu. Di ka main? Kita semua Cik kurang itu orang potong pokok yang mata air dua tiga hari baru turun walaupun hujannya walaupun ada hujan dua tiga hari baru turun mungkin balik tak semua memang macam tu yang bilang itu
Remaja tuh itu sini. Nah itu tuh nomor remaja. Berat. Nah, duduk mau dunianya tahu mah. Masuk lah. Ketik balik. Ketik balik. Itu lagi jenis nanti dan mulai Muốn quay ra thì Apa namanya buku dalam grup
Kami ini saya cuma deh. Tahu lah. Ya, lapunya kertas. Oh, jadinya. Oke, shalom. Saya ada Sahabat, puji Tuhan, malam ini kita masih lagi bersama berkumpul untuk memuji dan mulia nama Tuhan. Dan saya terima kasih kepada kita semua yang bersama pada malam ini. Oke, untuk baju ujian kita boleh buka muka surat 106. Dalam handphone, dalam buku family day saya ada share juga tuh. 106 itu aku jadi milikmu. Boleh petak itu. Dah semua kah? Sudah lagi ya. 106. Sudah, kalau kita tetap setia, mari kita nyanyi. 1, 2, dan aku dalam kerjamu oleh kuasa rahmat-Mu. Engkaulah pengharapan jiwaku, jadilah kehendak-Mu.
ke-8. Tuhan Yesus pemimpinku. Dan minta kita berdiri semua sekali. Oke. Kalau kita sudah bersedia, mari kita nyanyi 1, 2, 3. Tuhan Yesus pemimpinku pada segala jalanku. Hanya Tuhan yang berkuasa memberi selamat sentosa. Banyak penggoda mendapat, ku berlindung padanya. Dalam susahku bergema oleh sangat kasih-Nya. Dalam susahku bergema oleh sangat kasih-Nya. Tuhan Yesus pemimpinku, serta dengan kasih-Nya dilepaskannya diriku dari segala bahaya. Meskipun hatiku susah serta jiwaku lemah, air hidup pun terpancar, jiwaku jadi segar. Air hidup pun terpancar, jiwaku jadi segar. Tuhan Yesus pemimpinku pada jalan yang lurus. Didengarkannya doaku bila hatiku tulus. Dalam negeri sangat indah dengan lagu yang merdu, aku pujilah selamanya, Tuhanlah pemimpinku. Aku pujilah selamanya, Tuhanlah pemimpinku. Untuk doa pembuka, saya berikan kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih Engkau dan berkat Engkau juga kami telah selamat sampai di destinasi kami ini, Bapak perkemahan kami ini. Dan dalam perjalanan tadi dan aktiviti petang tadi juga kami sentiasa diberkati dibimbing oleh kami Bapa di surga. Pada malam buka Sabat ini kami mohon juga Engkau untuk memberkati kumpulan kecil kami ini, berkati acara buka Sabat kami ini, biarlah acara kami penuh kemuliaan di mata Engkau, dan berilah Roh Kudus dalam hati kami, dan biarlah kami semua mengerti, memahami apa saja firman Engkau yang akan disampaikan oleh elder kami nanti, dan biarlah menjadi bekalan dan pedoman nanti dalam Engkau nanti Bapa. Terima kasih Bapa, karena kasih Engkau yang setia bersama kami, dan serahkan doa ini kepada Tuhan Yesus yang menjadi bersama dengan Tuhan kami. Terima kasih kepada Tuhan. Serahkan kepada Konek. Oke, semua hari Sabat semua. Oke, syukur puji Tuhan karena kita selamat sampai. Oke, walaupun cuaca tidak menentu, lebih lagi hari ini. Oke, hujan pun sampai malam. Daripada semalam sampailah malam ini pun hujan. Oke, tetapi syukur semua kita dapat sampai. Oke, jadi saya tidak bawa ayat panjang ini.
Jangan kita ayat. Oke, kita sama-sama boleh buka yang ditulis dalam Efesus. Oke, Efesus 4. Oke, Efesus 4 ayat 1. Oke, kita lihat sampai ayat 8. Oke, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Oke, jadi pentingkah kesatuan kita? Oke, penting kan? Oke, sebab kalau tidak ada kesatuan, oke, kita mungkin berpecah. Oke, kalau seorang saja belajar Bible, mungkin idea dia limited. Oke, jadi mari kita lihat apa yang dinyatakan di dalam ayat ini, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Oke, sebab itu aku menasihatkan kamu. Oke, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Oke, kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lembut, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kalau kita lihat kenapa kita perlu kesatuan, jadi hal saling membantu ini penting. Tidak semua kerja kita boleh buat seorang. Jadi kita perlu kesatuan lebih-lebih lagi pada malam ini. Walaupun tidak semua yang hadir, tetapi kita berkumpul. Masih lagi ada di antara kita yang dapat berkumpul malam ini. Yang lain kita tidak bisa menyatakan mereka ini tidak bersatu, tetapi masalah kita berlainan. Ini kita lihat di dalam ayat ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan keempat, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Dan ayat kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan keenam, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi apa yang kita sembah, apa yang kita percaya, tidak ada percaya kepada Tuhan lain-lain. Semua kita Kristen percaya hanya Tuhan Allah. Tuhan Allah lah Tuhan yang kita sembah. Dan kita semua lebih-lebih umat Kristen mempercayai bahwa pembaptisan adalah jalan di mana kita mengikut cara Yesus. Di mana Yesus sendiri juga dibaptiskan. Sesuai kenapa kita harus dibaptiskan? Sebab kita nak selamat. Sebab kita hendak membuang segala yang telah orang kata betul di dalam pikiran kita, dalam apa saja yang telah berlaku di hari-hari yang lepas. Sesuai apabila anak-anak kita hari itu tahun lepas mereka dibaptis. Jadi walaupun mereka tidak ada lahir ke semula, tetapi apabila mereka diselam ataupun dibaptiskan, maksudnya mereka telah menjadi orang yang baru. Begitu juga seperti kita. Dan juga di dalam ayat ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerah kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kita semua ada talenta. Jadi pada petang ini kita tahu, chef cook kita, Celinkan, dia ada talenta untuk memasak. Jadi kita yang lain pun membantu juga. Walaupun kita tahu memasak, tetapi kita sama-sama membantu. Janganlah kita hanya serahkan kita saja, ataupun Celinkan saja. Jadi semua kita harus gotong royong ataupun membantu. Lebih-lebih lagi dalam pekerjaan Tuhan juga. Kalau saya
sebagai ketua gereja, kalau tidak menguruskan pentadbiran gereja sebenarnya bukan senang. Tambahan lagi ada kerja kita sendiri, kita masing-masing ada kerja. Jadi tanggung jawab itu adalah semua kita. Macam besok, ada orang puan minister ada pergi human ministry punya meeting kan. Jadi mereka juga mengembangkan masa mereka. Jadi kita sama-sama memikul tanggung jawab. Tidak kira siapa yang jadi pemimpin, sama ada saya kah ataupun siapa nanti, kita tidak tahu. Sebab tahun ini saya mungkin last. Boleh kita pilih pemimpin, boleh kita buat rotating kan? Boleh kan? Sebab kita bagi orang lain pun boleh, perempuan pun boleh jadi pemimpin. Biar kita semua jadi pemimpin. Bisa pun boleh jadi pemimpin. Jangan kita tak boleh, boleh. Semua kita boleh. Jadi tanggung jawab itu sebenarnya adalah semua. Jadi talenta itu adalah anugerah. Jadi ayat yang ke-8 itulah sebabnya kata Nas, katalah dia naik ke atas ke tempat tinggi, dia membawa kawanan-kawanan, dia memberikan pemberian kepada manusia. Jadi jangan kita ingat kita tidak ada talenta, kita tidak ada orang kata rezeki yang masuk ataupun tidak ada kebaikan yang datang kepada kita. Selagi kita ada, ataupun selagi kita masih hidup, selagi itu sebenarnya Tuhan sering memberi rezeki kepada kita. Kita baca dalam ayat 9, bukankah dia telah naik, berarti bahwa dia juga telah turun ke bahagian bumi yang paling bawah. Seperti mana Yesus sendiri yang pernah menjadi manusia, Tuhan sendiri menjadi manusia, dan menunjukkan bahwa ataupun di dalam kehidupannya dia tidak seperti terus apabila dia diletakkan di dunia, adakah dia lahir di hidup mewah? Tidak kan? Yesus tidak lahir di hidup mewah. Dia lahir di kandang sapi. Jadi kita lihat Tuhan sendiri hidup di tempat yang orang kata jijik. Tetapi walaupun jijik, tetapi sebenarnya dia merupakan seorang yang humble. Jadi kita lihat lagi di dalam 9, bukankah dia telah naik 10 ayat yang 10, dia yang telah turun, dia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dan ayat ke-11, dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberian Injil maupun gembala dan pengajar. Jadi semua mereka ini mendapat didikan daripada Tuhan semua. Semua kebaikan ini, malahan hari ini apa yang kita kecapi pun daripada Tuhan. Kalau dulu kita lihat Nabi Musa, kalau dia tidak ada kuasa sakti, beranikah dia menyeberangi lautan? Lautan apa itu? Lautan Merah. Nah, jadi bala tentera sedang mengejar dan membawa apa? Orang Israel keluar daripada tawanan. Berapa tahun mereka kena ni? Dalam 400 tahun kan? 400 tahun tuh kita boleh hidup sampai 400 tahun. Dalam 50, 60, kalau boleh. Kalau udah sampai 60 dah. Nah, kalau boleh melepas si 50 ke atas, Dah syukur sudah. Jadi sekarang banyak faktor makanan pun makin tidak sehat orang kata. Tapi yang tidak sehat tu yang sedap. Tapi bukan kata makanan kita makan itu tidak ni, tapi kalau kita lihat dari segi makanan ringan, sebab kita nak cepat, jadi makanan segera pun banyak yang akan dikeluarkan. Jadi makanan ini yang menyebabkan faktor kesihatan ataupun imun kita. Dan juga saya baca lagi di dalam ayat yang ke-12, untuk melengkapi
orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi apa yang dikatakan dalam ayat 13 atau 12 dengan 13, maksudnya tadi apabila adanya kesatuan kita semakin matang. Jadi bagaimana kita matang? Kita menghantar anak kita untuk belajar Bible, sehingga mereka paham siapakah Yesus, bagaimana dia mati, apakah pengorbanan dia. Jadi kalau benar-benar basic ini mereka tidak tahu, bagaimana mereka boleh baptis, kan? Yesus pun tidak tahu bagaimana. Jadi ini mereka ada belajar Bible. Siapa Yesus? Jadi apakah bilakah hari kiamat? Jadi bagaimanakah keadaan hari kiamat? Adakah kiamat itu ataupun Yesus itu datang di bawah pokok kelapa? Tidak. Hari kiamat tidak. Yesus tidak muncul di mana-mana. Sebenarnya dia sedang melihat kita juga sekarang. Dia bersama kita, dia beserta dengan kita. Tetapi cuma apabila kedatangan dia nanti, semua orang akan tahu. Tidak ada seorang pun yang tidak tahu bahwa Yesus itu akan datang nanti. Dan yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi apabila kita telah mempelajari Bible, mengenali Tuhan, jadi kita tidak mudah dengan apa orang kata. Kita ada pendirian. Siapa tidak ada pendirian di sini? Semua kita ada pendirian, kan? Jadi kalau kita tahu tentang Yesus, kalau kita tahu tentang hari kiamat, kalau kita tahu bagaimana kita berdoa, jadi tidak perlu kita orang kata mempercayai perkara-perkara yang di luar kotak. Maksudnya di luar kotak ini adalah sesuatu yang kita pikir boleh menyelamatkan kita selain daripada Tuhan. Sudah tentunya kita tidak mempercayai sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Semestinya kita percaya kepada Yesus. Sebab Yesus adalah juru selamat. Dialah yang akan menjadi hakim, yang menentukan ataupun pembela kita. Dan juga ayat ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi melalui Yesus kita ada kasih. Dimana dalam rumah tetangga kita siapa yang tidak ada ini, tetapi apabila setidak-tidaknya kita mengetahui mana yang baik ataupun mana yang tidak baik. Apabila kita berpegang, jadi kita boleh mengawal daripada orang yang tidak ada pegang Bible ataupun tidak pernah baca Bible langsung. Jadi mereka boleh kata apa-apa saja tentang Bible. Orang boleh mengatakan apa yang kita contohlah larangan makanan kita. Tetapi walhal dalam Bible terang-terang menyatakan yang ini boleh, yang itu tidak boleh. Walaupun makanan ini tidaklah sebenarnya menyuruh kita berusaha, tetapi makanan ini untuk kesehatan kita. Yang menyuruh kita berusaha adalah hubungan kita dengan manusia. Apabila hubungan kita dengan manusia, maksudnya kita menyakiti hati orang. Apabila kita menyakiti hati orang, jadi kita telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran. Saya sambung di dalam ayat yang 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi di dalam kesatuan kita, Yesuslah kepala kita. Yesuslah panduan kita.
Tidak ada benda lain yang kita dapat pakai sebagai Alkitab kita, ataupun apa gunanya Alkitab ini dibuat. Sudah tentunya kebenaran mengenai Tuhan Yesus. Di akhir pengakhiran dunia nanti, Yesuslah juru selamat kita. Jadi dialah kepala, menjadi hulu balang kita, memberi laluan kita. Dan ayat yang terakhir untuk malam ini yaitu Efesus 4 ayat 16. Daripada nialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bahagiannya. Jadi melalui Yesuslah bagaimana persatuan kita ini, adanya ketua gereja, adanya EJK gereja, adanya mission. Jadi semua ini adalah aturan Tuhan ataupun perkara yang telah dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita lebih teratur di dalam pengurusan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan juga dinyatakan di sini sesuai dengan kadar kerjaan tiap-tiap anggota. Jadi itu yang saya katakan, setiap kita mempunyai peranan tersendiri. Saya ada kelemahan, bukan saya walaupun saya jadi ketua, saya tahu semua, saya tidak tahu. Saya pun perlu kerjasama di antara kita semua. Semua perlu kerjasama daripada semua anggota gereja. Dan juga setiap ketua jabatan, contohlah ketua youth, human ministry, mereka juga ada talenta mereka untuk mengurus hal-hal pengurusan gereja. Dinyatakan di sini menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi semua yang kita lakukan ataupun Tuhan diaturkan di dalam kesatuan kita, semuanya adalah di dalam satu kasih. Di mana message kita itu adalah kasih. Sesuai kenapa gereja ditubuh, message kasih Tuhan itu supaya disebar, supaya orang tahu Yesuslah Tuhan, Yesuslah juru selamat, dan tidak ada orang lain yang dapat menyelamatkan kita. Dan melalui persatuan kita lah message itu tersebar. Dan ini saja, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada elder kita yang memberi khotbah. Kita akan teruskan untuk lagu penutup kita. Tolong kita surat. Ada 192. Ada negeri yang amat indah. Dan bangun semua. Oke, kalau kita sudah bekerja, nanti kita berdiri tulisannya. Kita lihat 1, 2, 3. Pada negeri yang amat indah, kita lihat oleh percaya, Bapa kita tinggal di sana, serta Tuhan Yesus anaknya. Darat mas amat jauh, di sana kita serta Tuhan. Darat mas amat jauh, di sana kita serta Tuhan. Kita akan bernyanyi nanti lagu surga yang
kekal Tuhanku. Darat mas amat jauh, di sana kita serta Tuhan. Darat mas amat jauh, di sana kita serta Tuhan. Ya Bapa Arahman Alamin, kami semua puji namanya, karena Yesus yang mati ganti. Kami ini sungguh umat-Mu. Darat mas amat jauh, di sana kita serta Tuhan. Darat mas amat jauh, di sana kita serta Tuhan. Berdoa tutup sesuaikan pada Jumet dan berkati sesuai dengan makanan yang disediakan. Sekali. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga. Pada malam ini Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberkati lebih-lebih lagi perjalanan kami tadi dari Kucing sampailah ke tempat destinasi kami, yaitu di Keloyan River Cottage. Oke, kami sangat bersyukur Tuhan, walaupun cuaca yang tidak menentu, tetapi semua kami selamat sampai. Dan kami juga bersyukur Tuhan dengan firman yang telah kami perdengarkan tadi Tuhan, agar firman tadi Tuhan biarlah ia bertumbuh dan biarlah ia diguna pakai dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, lebih lagi pada di dalam ataupun di sepanjang pemilihan kami ini Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami, biarlah Tuhan menghantar mereka Tuhan, agar menjaga mengiringi kami dan agar kami selamat di dalam ataupun di tempat penginapan kami di sini Tuhan. Dan kami juga Tuhan berterima kasih atas lebih lagi makanan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kami, dan juga kami mohon Tuhan agar memberkati setiap tangan yang menyediakan makanan, agar mereka diberkati dan juga diberi berkelimpahan berkat. Dan kami menyerahkan lebih lagi doa ini dan makanan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat semua kami. Amin.